Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Egi Nuryadin, Sarjana Pendidikan Magister Sains, dan Bapak Samuel Agustrianto, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Bioteknologi. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang materi produk transgenik keamanan dan bioetika. Dengan anggota Daud Ahmad sebagai pemateri 1 dan pemateri ke-4, lalu ada Rina Mariani sebagai pemateri kedua, dan ada Nurul Fatimah sebagai pemateri 3 dan pemateri 5. Langsung saja pada pemateri pertama yang akan dibawakan oleh Daud Ahmad, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan biosafety. Pengertian biosafety. Biosafety adalah suatu konsep yang mengamankan orang yang bekerja dengan suatu bahan biologis. Misalnya, orang yang bekerja dengan suatu virus yang dapat menimbulkan penyakit berbahaya, maka orang tersebut harus menggunakan sarung tangan. Jadi, biosafety adalah suatu konsep yang mengatur orang yang bekerja atau bersentuhan dengan objek biologis berbahaya agar terhindar dari bahaya objek biologis tersebut. Selanjutnya, ada pengertian biosafety level. Biosafety level ialah kombinasi penerapan antara praktek dan prosedur oleh pekerja pada fasilitas laboratorium dan peralatan keamanan ketika bekerja dengan menggunakan agen patogen menular yang berbahaya. Istilah biosafety level ini juga digunakan untuk menjelaskan metode yang aman dalam menangani dan mengelola bahan-bahan yang bisa menginfeksi di laboratorium. Lalu selanjutnya ada tujuan biosafety level. Tujuan biosafety level terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah keamanan personal yang bekerja di dalam laboratorium. Yang kedua, lingkungan sekitar laboratorium. Dan yang ketiga, kualitas produk. Tujuan utamanya ialah melindungi personal yang bekerja di dalam laboratorium, baik dengan cara penerapan penanganan mikrobia yang baik maupun pemakaian peralatan pengamanan secara tepat. Pemberian vaksin pada personal yang bekerja atau berdekatan dengan laboratorium juga bisa meningkatkan level perlindungan terhadap infeksi. Adapun tujuan yang lainnya adalah tujuan yang lainnya ialah melindungi lingkungan di luar laboratorium dari kontaminasi bahan-bahan infeksius dengan mengkombinasikan antara desain fasilitas dan pengalaman operasional. Selanjutnya, ada klasifikasi biosafety berdasarkan kegiatan yang dilakukan, jalur penularan agen infeksius maupun fungsi laboratorium, persyaratan biosafety dari laboratorium setingkat biosafe berdasarkan ketentuan dari WHO, Laboratorium Biosafety Manual, LBM ketiga edisi, yang meliputi 1. Ada BSL 1. BSL 1 atau Laboratorium Biosafety Level 1 ialah laboratorium yang digunakan untuk menguji agen penyebab penyakit yang kurang membahayakan kesehatan manusia dan mampu meminimalisir segala potensi berbahaya terhadap personil laboratorium serta lingkungannya. Contohnya, agen atau mikroorganisme tersebut seperti Escherichia coli, Bacillus subtilis, virus Gumboro, dan juga virus Infectiosus canine hepatitis. Persyaratan rancangan bangunan BSL 1 harus memiliki pintu masuk dan pintu keluar, bak cuci tangan stainless steel, rak pakaian kerja atau jas laboratorium, ruang kerja mudah dibersihkan, ruang kedap air, perabotan yang kokoh, dan juga jendela yang dilengkapi dengan saringan serangga dan debu.
Selanjutnya ada laboratorium level 2 atau BSL 2. BSL 2 yaitu laboratorium yang digunakan untuk menguji agen penyakit yang cukup potensial membahayakan petugas laboratorium dan juga lingkungannya. Sebagai contoh, mikroorganisme yang ditangani di biosafety level ini diantaranya virus campak, salmonella, toxoplasma, dan virus hepatitis. Adapun persyaratan yang harus dimiliki yaitu pintu masuk dan dapat menutup sendiri, bak cuci tangan stainless steel, rak pakaian pelindung, ruang kerja mudah dibersihkan, ruangan kedap air, perabotan yang kokoh, jendela yang dilengkapi saringan serangga dan debu, dilengkapi biological safety cabinet atau BSC, harus cukup penerangan dan juga cahaya dalam laboratoriumnya juga. Lokasi laboratorium yang terpisah dari tempat atau rumah penduduk. Lalu sistem pengawasan ventilisasi di mana aliran udara hanya masuk ke dalam laboratorium tanpa ada sirkulasi udara untuk keluar dari laboratorium. Dilengkapi alat pelindung mata dan obat cuci mata untuk petugas. Membatasi lalu lintas orang dan ketika personel atau alat laboratorium sedang dikerjakan. Dilengkapi pakaian pelindung untuk pekerja pada waktu bekerja dan dilengkapi tanda biohazard. Selanjutnya ada biosafety level 3. Biosafety level 3 ini digunakan untuk mikroorganisme yang berpotensial menginfeksi saluran pernafasan yang dapat menyebabkan kerusakan yang parah. Selain berbahaya bagi personal yang bekerja di dalam laboratorium, mikroorganisme ini juga berpotensial untuk mengkontaminasi lingkungan sekitar laboratorium, seperti virus avian influenza atau AI menjadi salah satu agen yang harus ditangani dengan biosafety level ini. Selain itu, ada juga Mycobacterium tuberculosis, ada anthrax, dan juga Coxiella burnetii. Untuk persyaratan BSL 3 ini, selain harus memenuhi persyaratan yang dirancang pada bangunan BSL 1 dan BSL 2, juga harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut. Fasilitas pengaturan air dan udara atau HEPA filter air exhaust antar ruangan laboratorium, ruangan masuk ke dalam tersegel atau double door entry guna mencegah kontaminasi dan memiliki ruang antar room yang dilengkapi tempat mandi atau air shower sebelum masuk ke laboratorium. Lalu ada biological safety cabinet kelas kedua dan kelas ketiga guna menangani bahan agen penyakit menular berbahaya. Lalu ada fasilitas autoclave di luar dan juga di dalam laboratorium. Lalu ada peralatan listrik tersentralisir dan dilengkapi sirkuit breaker, panel, dan tempat bekerja yang dirancang ergonomik untuk kenyamanan bekerja dan efisien. Selanjutnya ada BSL level 4, yaitu laboratorium yang digunakan untuk menguji dengan agen penyakit menular berbahaya dan penyakit eksotik yang mempunyai resiko setiap individu tertular melalui hirupan udara dalam laboratorium yang telah tercemari agen penyakit berbahaya dan dapat mengancam keselamatan hidup. Sebagai contoh, bekerja dengan Ebola Zaire, Cynomyces virus, dan Rift Valley fever, dan juga ada HIV. Untuk persyaratan rancangan bangunan BSL 4, di samping harus memenuhi rancang bangun BSL 1, 2, dan juga 3, juga harus dilengkapi sebagai berikut, yaitu ada ruang
antar room yang dilengkapi tempat mandi sebelum masuk ke dalam pusat laboratorium dan memiliki tempat mandi shower sebelum keluar. Lalu ada fasilitas BSC level kelas ketiga dan juga fasilitas autoclave di luar dan di dalam laboratorium dengan tutup pintu ganda. Lalu di sini ada nama-nama lembaga yang berkaitan dengan biosafety. Yang pertama ada American Biological Safety Association atau ABSA. Perannya sebagai membuat protokol dan hubungan internasional. Yang kedua ada European Biosafety Association atau EBSA sebagai pemapar biosafety dan biosecurity. Yang selanjutnya ada Netherlands Standardization Institute atau NEN yang perannya membuat objek-objek manajemen termasuk sekretariat standarisasi dan perancangan standarisasi. Yang keempat ada International Center for Infectious Disease atau ICID melakukan koordinator kerjasama dan stakeholder management service. Dan yang terakhir ada European Committee for Standardization atau CAN yang melakukan pelatihan dan kegiatan kerjasama. Nah, ini gambar-gambar dari BSL. Yang di sebelah kanan atas merupakan BSL level 1. Yang di sebelah kiri atas adalah BSL 1, yang di sebelah kanan atas adalah level 2, yang di sebelah kiri bawah adalah BSL level 3 dan yang di sebelah kanan bawah adalah BSL level 4. Sekian yang saya dapat sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Dilanjut pada pemateri kedua, Rina Mariani, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Mariani. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai bioetika. Bioetika berasal dari dua kata Yunani, yaitu bios yang artinya hidup dan ethos yang artinya adat istiadat atau moral, yang secara harfiah berarti etika hidup. Dalam arti luas, bioetika merupakan penerapan etika dalam ilmu-ilmu biologis, obat, pemeliharaan kesehatan, dan bidang-bidang terkait. Menurut Abdul Rizal, 2008, bioetika dapat dideskripsikan sebagai cara pandang manusia terhadap kehidupan berkaitan dengan moral dalam berinteraksi dan pertanggungjawabannya dengan makhluk hidup dalam kehidupannya. Selanjutnya ada sejarah bioetika. Bioetika ini dicetuskan pada tahun 70-an. Nah, tetapi bioetika sebagai konsep sudah merupakan kekayaan umat manusia pada ribuan tahun yang lalu. Pemahaman tentang bioetika sudah harus menjadi kewajiban para ilmuwan dengan semakin cepatnya perkembangan teknologi modern, terutama yang bergerak di bidang ilmu hayati. Orang yang pertama kali menciptakan istilah bioetika adalah Van Rensselaer-Votter, seorang peneliti biologi di bidang kanker dan profesor di Universitas Wisconsin pada tahun 1971. Beliau memaksudkan bioetika sebagai suatu ilmu baru yang menggabungkan pengetahuan ilmu hayati dengan pengetahuan tentang sistem-sistem nilai manusiawi dari etika. Kemudian Andreas Hellegers, ahli kebidanan, fisiologi fetus, dan demografi, bersama rekan-rekannya juga mulai memakai kata bioetik. Andre memaksudkan bioetika sebagai kerjasama antar ilmu-ilmu hayati, ilmu sosial, dan etika dalam memikirkan masalah-masalah kemasyarakatan dan moral yang timbul dalam perkembangan ilmu-ilmu medis. Selanjutnya adalah perkembangan bioetika. Potter
mendefinisikan bioetika sebagai suatu disiplin keilmuan yang baru yang merupakan kombinasi antara pengetahuan hayati dengan pengetahuan sistem nilai manusia. Dalam perkembangannya, banyak sekali isu-isu bioetika yang muncul sehubungan dengan majunya riset dan pengembangan, serta aplikasi ilmu-ilmu hayati modern, utamanya yang berbasiskan kepada biologi molekul, termasuk rekayasa genetika. The 8th Global Summit on National Bioethics Advisory Bodies di Singapura pada tanggal 26 sampai 27 Juli 2010 menyimpulkan beberapa isu yang muncul yang memerlukan penelaahan bioetika. Isu tersebut antara lain ada sintetik biologi, microbial bioethics, biobank, stem cell research, human cloning, traditional medicine and its implication, dan bioetika hewan. Dari hasil pertemuan internasional di bidang bioetika tersebut menunjukkan perkembangan signifikan dari pembahasan tentang bioetika di dunia internasional. Tidak sebatas hal-hal yang terkait dengan kelayakan, tetapi juga mencakup nilai-nilai dan norma-norma yang ada pada masyarakat. Selanjutnya adalah prinsip bioetika dalam penggunaan hewan percobaan. Hewan coba sebagai sistem biologik utuh masih belum dapat digantikan. Nah, adanya perbedaan dalam sistem hukum dan latar belakang kebudayaan, terdapat perbedaan pendekatan dalam implikasi etis dalam percobaan pada hewan di berbagai negara. Penggunaan hewan coba hanya diizinkan bila perlu dan hanya dengan perlakuan yang layak, pertimbangan etik dan kualitas hasil penelitian. Prinsip bioetik dalam penggunaan hewan percobaan diantaranya yang pertama, untuk kemajuan pengetahuan biologi dan pengembangan cara-cara yang lebih baik dalam usaha melindungi kesehatan dan kesejahteraan manusia dan memerlukan percobaan pada spesies hewan utuh. Yang kedua, bila layak, gunakan metode simulasi komputer, matematik, dan in vitro untuk mengurangi jumlah hewan coba. Yang ketiga, percobaan hewan hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan seksama. Ada relevansi kuat terhadap kesehatan manusia dan pemajuan pengetahuan biologi. Yang keempat, spesies hewan coba harus tepat dan dari filogeni serendah mungkin. Yang kelima, peneliti atau pelaksana penelitian harus memperlakukan hewan sebagai makhluk perasa atau sentien. Yang keenam, peneliti harus beranggapan bahwa prosedur yang menimbulkan rasa nyeri pada manusia juga bisa menimbulkan rasa nyeri pada hewan coba. Yang ketujuh, prosedur yang menimbulkan nyeri harus dengan pembiusan yang lazim. Yang kedelapan, pada akhir penelitian hewan yang menderita nyeri hebat, kecacatan harus dimatikan tanpa rasa nyeri. Yang kesembilan, hewan yang dimanfaatkan untuk penelitian biomedik harus dijamin dalam kondisi hidup yang paling baik berdasarkan animal species. Hewan coba harus tepat dan dari filogeni serendah mungkin. Kemudian, ada prinsip dasar bioetika penelitian atas subjek manusia. Prinsip dasar bioetik penelitian atas dasar subjek manusia didasarkan pada kemajuan iptek kedokteran yang bertumpu pada penelitian yang dilakukan, termasuk penelitian biomedik yang dilakukan pada manusia sebagai subjek. Penelitian biomedik yang menjadikan manusia sebagai subjek penelitian tak dapat dihindari, walaupun telah dilakukan uji coba pada hewan karena adanya perbedaan spesies antara keduanya. Jadi walaupun hasil uji coba pada hewan ternyata efektif dan aman, belum tentu hasilnya sesuai dengan manusia sebagai subjek. Kemudian uji coba pada manusia harus dilakukan. Hal ini memerlukan pengawasan dan persyaratan yang ketat, termasuk dari segi etik oleh peneliti. Peneliti yang kompeten, jujur, dan objektif dan terbuka. Penelitian manusia adalah penelitian yang dilakukan pada manusia untuk mengetahui sebab ataupun gejala dari suatu penyakit, yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat tentang perkembangan suatu penyakit. Manfaatnya bagi umat manusia adalah untuk mengatasi, mencegah, dan mengobati penyakit yang dialami oleh manusia. Nah, adapun prinsip etika penelitian atas subjek manusia diantaranya yang pertama, menghormati harkat dan martabat manusia.
Peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak subjek untuk mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian serta memiliki kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian. Nah, beberapa tindakan yang terkait dengan prinsip menghormati harkat dan martabat manusia diantaranya adalah peneliti mempersiapkan formulir persetujuan subjek atau informed consent yang isinya terdiri dari penjelasan manfaat penelitian, penjelasan kemungkinan resiko dan ketidaknyamanan yang dapat ditimbulkan, penjelasan manfaat yang akan didapatkan. Persetujuan peneliti dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan subjek berkaitan dengan prosedur penelitian. Persetujuan subjek dapat mengundurkan diri kapan saja dan jaminan anonimitas dan kerahasiaan. Nah, namun kadangkala formulir persetujuan subjek tidak cukup memberikan proteksi bagi subjek itu sendiri, terutama untuk penelitian-penelitian klinik karena terdapat perbedaan pengetahuan dan otoritas antara peneliti dengan subjek. Selanjutnya yang kedua adalah menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Seperti kita ketahui, setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu termasuk privasi dan kebebasan individu. Nah, pada dasarnya penelitian akan memberikan akibat terbukanya informasi individu termasuk informasi yang bersifat pribadi. Sedangkan tidak semua orang menginginkan informasinya diketahui oleh orang lain, sehingga peneliti perlu memperhatikan hak-hak dasar individu tersebut. Nah, dalam aplikasinya, peneliti tidak boleh menampilkan informasi mengenai identitas baik nama maupun alamat asal subjek dalam kuesioner dan alat ukur apapun untuk menjaga anonimitas dan kerahasiaan identitas subjek. Tetapi peneliti dapat menggunakan coding atau inisial sebagai pengganti identitas responden. Nah, yang ketiga adalah keadilan dan inklusivitas. Prinsip keadilan memiliki konotasi keterbukaan dan adil. Nah, untuk memenuhi prinsip keterbukaan, penelitian dilakukan secara jujur, hati-hati, profesional, berperi kemanusiaan, dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan, kecemasan, intimitas, psikologis, serta perasaan religius subjek penelitian. Lingkungan penelitian juga dikondisikan agar memenuhi prinsip keterbukaan, yaitu kejelasan prosedur penelitian. Nah, keadilan memiliki berbagai macam teori ya, namun yang terpenting adalah bagaimana keuntungan dan beban harus didistribusikan antara anggota kelompok masyarakat. Nah, sebagai contoh dalam prosedur penelitian, peneliti mempertimbangkan aspek keadilan gender dan hak subjek untuk mendapatkan perlakuan yang sama baik sebelum, selama, maupun sesudah berpartisipasi dalam penelitian. Kemudian yang keempat adalah memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Peneliti meminimalisasi dampak yang merugikan bagi subjek apabila intervensi penelitian berpotensi mengakibatkan cedera atau stres tambahan, maka subjek dikeluarkan dari kegiatan penelitian untuk mencegah terjadinya cedera, kesakitan, stres, maupun kematian subjek penelitian. Kemudian yang terakhir adalah persetujuan mengikuti penelitian atau informed consent. Informasi persetujuan adalah mekanisme prinsip untuk menjelaskan studi penelitian kepada peserta potensial dan memberikan kesempatan mereka untuk membuat keputusan apakah akan berpartisipasi atau tidak. Nah, hal ini adalah landasan dari perlindungan hak asasi manusia. 3 elemen dasar dari informasi persetujuan adalah kompetensi, pengetahuan, dan kesukarelaan. Nah, peneliti juga harus menjelaskan semua keterangan menyangkut penelitian yang akan dilaksanakan, manfaat, dan resiko yang mungkin timbul, agar subjek penelitian mengerti dengan penjelasan yang diberikan. Maka subjek penelitian diminta mengulangi kembali penjelasan yang telah diberikan kepadanya tentang penelitian yang akan dilakukan. Setelah itu, barulah subjek penelitian menandatangani informed consent, dan bagi mereka yang buta aksara dapat membubuhkan cap jempol mereka di hadapan para saksi. Kemudian ada etika pengambilan sampel manusia. Hampir semua komisi bioetik menyatakan bahwa penggunaan bagian tubuh atau jaringan manusia pada prinsipnya adalah dapat diterima dalam pelaksanaan penelitian secara sewajarnya. Nah, konsep sewajarnya ini biasanya dikaitkan dengan penggunaan jaringan manusia yang menghindari
dan membatasi luka yang diakibatkan seminimal mungkin. Hal ini terutama ditujukan untuk menghormati tubuh dan harga diri manusia sesuai dengan prinsip-prinsip harga diri dan hak asasi manusia seperti yang tercantum dalam Universal Declaration on Bioethics and Human Rights Pasal 3 oleh UNESCO pada tahun 2005. Nah, dengan kata lain, penelitian manusia tidak bertujuan untuk memperlakukan partisipan sebagai benda atau objek penelitian. Semakin banyak luka atau kegagalan fungsi tubuh yang diakibatkan selama kegiatan penelitian ilmiah mengindikasikan semakin rendahnya penghormatan terhadap tubuh dan harga diri manusia. Nah, sebaliknya, terapi dan semua praktik kedokteran dianggap memiliki nilai etika khusus karena bertujuan untuk memperbaiki kerusakan tubuh meskipun dilakukan dengan cara menyakiti pasien, sehingga terapi dalam praktik kedokteran tidak dianggap sebagai aktivitas yang tidak menghargai hidup dan harga diri manusia. Penggunaan sampel manusia bisa saja tidak dapat diterima tanpa alasan etika apapun, seperti dalam kasus kanibalisme atau mungkin produksi kulit manusia dan sabun dalam industri kecantikan. Nah, meskipun demikian, pada kasus lainnya seperti jika kita menjual atau membeli sampel manusia, seringkali masih menjadi perdebatan. Materi selanjutnya adalah bioetika pada tanaman dan sumber daya alam. Kemudian ada bioetika tanaman transgenik. Transgenik adalah tanaman yang telah direkayasa bentuk maupun kualitasnya melalui penyisipan gen atau DNA binatang, bakteri, mikroba, atau virus untuk tujuan tertentu. Nah, secara aksiologi, berdasarkan pendapat kelompok masyarakat yang pro dan kontra, tanaman transgenik memiliki manfaat untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Tetapi, manfaat tersebut belum teruji, apakah lebih besar manfaatnya atau kerugiannya. Nah, sebenarnya proses pembuatan tanaman transgenik sebelum dilepas ke masyarakat telah melalui hasil penelitian yang panjang. Studi kelayakan dan uji lapangan dengan pengawasan yang ketat termasuk melalui analisis dampak lingkungan untuk jangka pendek dan jangka panjang. Nah, berikut ada beberapa contoh dari produk tanaman transgenik. Yang pertama ada padi. Sifat yang telah dimodifikasinya yaitu mengandung provitamin A, beta karoten dalam jumlah tinggi. Yang dimodifikasinya itu gen dari tumbuhan narsis, jagung, dan bakteri Erwinia disisipkan pada kromosom padi. Yang kedua adalah jagung kapas kentang. Sifat yang telah dimodifikasi adalah tahan atau resisten terhadap hama. Gen toksin Bt dari bakteri Bacillus thuringiensis ditransfer ke dalam tanaman. Kemudian ada tembakau. Tembakau sifat yang telah dimodifikasinya itu menjadi tahan terhadap cuaca dingin. Gen untuk mengatur pertahanan pada cuaca dingin dari tanaman Arabidopsis thaliana atau dari cyanobacteria dimasukkan ke dalam tembakau. Kemudian ada tomat. Sifat yang telah dimodifikasinya itu proses pelunakan tomat diperlambat sehingga tomat dapat disimpan lebih lama dan tidak cepat busuk. Gen khusus yang disebut antisense ditransfer ke dalam tomat untuk menghambat enzim foligalakturonase atau enzim yang mempercepat kerusakan dinding sel tomat. Selain menggunakan gen dari bakteri E. coli, tomat transgenik juga dibuat dengan memodifikasi gen yang telah dimilikinya secara alami. Kemudian ada kedelai. Sifat yang telah dimodifikasinya yaitu mengandung asam oleat tinggi dan tahan terhadap herbisida glifosat. Dengan demikian, ketika disemprot dengan herbisida tersebut, hanya gulma di sekitar kedelai yang akan mati. Modifikasinya itu gen resisten herbisida dari bakteri Agrobacterium galur CP4 dimasukkan ke kedelai dan juga digunakan teknologi molekuler untuk meningkatkan pembentukan asam oleat. Kemudian ada ubi jalar. Ubi jalar, sifat yang telah dimodifikasinya itu menjadi tahan terhadap penyakit tanaman yang disebabkan oleh virus. Modifikasinya, gen dari selubung virus tertentu ditransfer ke dalam ubi jalar dan dibantu dengan teknologi perendaman gen. Selanjutnya ada canola. Sifat yang telah dimodifikasinya yaitu menghasilkan minyak canola yang mengandung asam laurat tinggi sehingga lebih menguntungkan untuk kesehatan dan secara ekonomi. Selain itu, canola transgenik yang disisipi gen penyandi vitamin E juga telah ditemukan.
Modifikasinya, gen FAT-B dari Umbellularia californica ditransfer ke dalam tanaman canola untuk meningkatkan kandungan asam laurat. Kemudian ada pepaya. Sifat yang telah dimodifikasinya adalah resisten terhadap virus tertentu, contohnya pepaya ring spot virus. Modifikasinya yaitu gen yang menyandikan selubung virus VRSP ditransfer ke dalam tanaman pepaya. Kemudian ada melon. Sifat yang telah dimodifikasinya itu adalah buah menjadi tidak cepat busuk. Modifikasinya, gen baru dari Bacteriophage T3 diambil untuk mengurangi pembentukan hormon etilen atau hormon yang berperan dalam pematangan buah di melon. Selanjutnya yaitu ada bit gula. Sifat yang telah dimodifikasinya yaitu tahan terhadap herbisida, glifosat, dan glufosinat. Modifikasinya, gen dari bakteri Agrobacterium galur CV4 dan cendawan Streptomyx viridochromogans ditransfer ke dalam tanaman bit gula. Kemudian ada prem atau plum. Sifat yang telah dimodifikasinya itu resisten terhadap infeksi virus cacar prem atau plum pox virus. Modifikasinya, gen selubung virus cacar ditransfer ke tanaman prem. Kemudian terakhir ada gandum. Sifat yang telah dimodifikasinya yaitu resisten terhadap penyakit hawar yang disebabkan cendawan fusarium. Modifikasinya, gen penyandi enzim kitinase atau pemecah dinding sel cendawan dari jelai atau barley ditransfer ke tanaman gandum. Selanjutnya ada dampak positif dan dampak negatif dari tanaman transgenik. Dampak positif dari tanaman transgenik antara lain yang pertama, rekayasa transgenik dapat menghasilkan produk lebih banyak dari sumber yang lebih sedikit. Kemudian rekayasa tanaman juga dapat hidup dalam kondisi lingkungan ekstrim, akan memperluas daerah pertanian dan mengurangi bahaya kelaparan. Kemudian makanan dapat direkayasa supaya lebih lezat dan menyehatkan. Sementara untuk dampak negatifnya dari tanaman transgenik meliputi yang pertama dilihat dari aspek agama dan sosial. Penggunaan gen yang berasal dari babi untuk memproduksi bahan makanan dengan sendirinya akan menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemeluk agama Islam. Juga penggunaan gen dari hewan dalam rangka meningkatkan produksi bahan makanan akan menimbulkan kekhawatiran bagi kaum vegetarian yang mempunyai keyakinan tidak boleh mengonsumsi produk hewani. Kemudian yang kedua, dilihat dari aspek etika dan estetika. Penggunaan bakteri E. coli sebagai sel inang bagi gen tertentu yang akan diekspresikan produknya dalam skala industri, misalnya industri pangan, akan terasa menjijikan bagi sebagian masyarakat yang hendak mengonsumsi pangan tersebut. Karena E. coli merupakan bakteri yang secara alami menghuni kolon manusia sehingga pada umumnya diisolasi dari tinja manusia. Kemudian yang ketiga dilihat dari aspek ekonomi. Produk pertanian hasil transgenik telah memberikan ancaman persaingan serius terhadap komoditas serupa yang dihasilkan secara konvensional. Penggunaan tebu transgenik misalnya mampu menghasilkan gula dengan kemanisan jauh lebih tinggi daripada gula dari tebu biasa. Produksi minyak goreng canola dari tanaman rapeseed transgenik juga dapat berpuluh kali lipat bila dibandingkan dengan produksi dari kelapa atau kelapa sawit sehingga mengancam eksistensi industri minyak goreng konvensional. Kemudian dilihat dari aspek kesehatan. Yang pertama adanya potensi toksisitas bahan pangan. Beberapa organisme transgenik telah ditarik dari peredaran karena terjadinya peningkatan kadar bahan toksik. Contohnya kentang Lenape yang diproduksi di Amerika Serikat dan Kanada dan kentang Magnum Bonum di Swedia diketahui mempunyai kadar glikoalkoid yang tinggi di dalam umbinya. Demikian pula tanaman seleri transgenik di Amerika Serikat yang resisten terhadap serangga ternyata memiliki kadar solaren atau suatu karsinogen yang tinggi. Selanjutnya, adanya potensi menimbulkan penyakit dan gangguan kesehatan. WHO pada tahun 1996 menyatakan bahwa munculnya berbagai jenis bahan kimia baru, baik yang terdapat di dalam organisme transgenik maupun produknya berpotensi menimbulkan penyakit baru ataupun menjadi faktor pemicu bagi penyakit lain.
Contohnya, organisme transgenik dapat menimbulkan penyakit pada hewan. Pada tahun 1998 di Inggris melaporkan bahwa tikus percobaan yang diberi pakan kentang transgenik memperlihatkan gejala kekerdilan dan imunodepresi. Kemudian dilihat dari aspek lingkungan. Yang pertama, adanya potensi erosi plasma nutfah. Dikembangkannya tanaman transgenik yang mempunyai gen dengan efek pestisida, misalnya jagung bete, ternyata dapat menyebabkan kematian larva spesies kupu-kupu raja atau Danaus plexippus, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan keseimbangan ekosistem akibat musnahnya plasma nutfah kupu-kupu tersebut. Hal ini terjadi karena gen resisten pestisida yang terdapat di dalam jagung bete dapat dipindahkan kepada gulma yang berada pada jarak hingga 60 meter darinya. Kemudian adanya potensi pergeseran gen. Daun tanaman tomat transgenik yang resisten terhadap serangga Lepidoptera setelah 10 tahun ternyata mempunyai akar yang dapat mematikan mikroorganisme dan organisme tanah, misalnya cacing tanah. Tanaman tomat transgenik ini dikatakan telah mengalami pergeseran gen karena semula hanya mematikan Lepidoptera, tetapi kemudian dapat juga mematikan organisme lainnya. Pergeseran gen pada tanaman tomat transgenik semacam ini dapat mengakibatkan perubahan struktur dan tekstur tanah di areal pertanamannya. Kemudian adanya pergeseran ekologi. Organisme transgenik dapat pula mengalami pergeseran ekologi. Organisme yang pada mulanya tidak tahan terhadap suhu tinggi, asam atau garam, serta tidak dapat memecah selulasa atau lignin, setelah direkayasa berubah menjadi tahan terhadap faktor-faktor lingkungan tersebut. Pergeseran ekologi organisme transgenik dapat menimbulkan gangguan lingkungan yang dikenal sebagai gangguan adaptasi. Selanjutnya, adanya potensi terbentuknya barrier species. Mutasi pada mikroorganisme transgenik menyebabkan terbentuknya barrier species yang memiliki kekhususannya tersendiri. Salah satu akibat yang dapat ditimbulkan adalah terbentuknya superpatogenitas pada mikroorganisme. Kemudian yang terakhir, adanya potensi mudah diserang penyakit. Tanaman transgenik di alam pada umumnya mengalami kekalahan kompetensi dengan gulma liar. Hal ini mengakibatkan tanaman transgenik berpotensi mudah diserang penyakit dan lebih disukai oleh serangga. Sebagai contoh, penggunaan tanaman transgenik yang resisten terhadap herbisida akan mengakibatkan peningkatan kadar gula di dalam akar. Akibatnya, akan makin banyak cendawan dan bakteri yang datang menyerang akar tanaman tersebut. Dengan perkataan lain, terjadi peningkatan jumlah dan jenis mikroorganisme yang menyerang tanaman transgenik tahan herbisida. Jadi, tanaman transgenik tahan herbisida justru memerlukan penggunaan pestisida yang lebih banyak, yang dengan sendirinya akan menimbulkan masalah tersendiri bagi lingkungan. Sekian pemaparan materi dari saya. Dilanjut pada pemateri ketiga yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Bioetika rekayasa genetika tanaman. Adanya produk hasil rekayasa tanaman memiliki tujuan untuk mengatasi kelaparan, defisiensi nutrisi, peningkatan produktivitas tanaman, ketahanan terhadap cekaman lingkungan yang ekstrim, dan lain-lain. Menurut Amin et al. 2011, perkembangan dari rekayasa genetika tersebut diikuti dengan berbagai macam isu permasalahan seperti sosial, ekonomi, lingkungan, kesehatan, politik, agama, etika, dan legalitas suatu produk rekayasa genetika. Permasalahan-permasalahan tersebut terangkum dalam sebuah kajian yang dinamakan bioetika menurut Potage tahun 2007. Keberhasilan rekayasa genetika tanaman yang telah diaplikasikan memiliki sejumlah potensi, antara lain menghasilkan tanaman yang toleran terhadap herbisida, serangga atau hama, kekeringan, banjir, panas, dan kadar garam. Tanaman-tanaman tersebut telah dimodifikasi secara genetik untuk mampu mentoleransi kondisi lingkungannya. Sebagai contoh, tanaman kapas yang mampu menghasilkan toksin serangga yang telah disisipi gen dari Bacillus thuringiensis atau BT. Di India, tanaman kapas tersebut secara ekonomi mampu meningkatkan hasil produksi sebesar 30%, 39%,
serta meningkatkan profit sebesar 71% per hektar, dan dampak positif terhadap lingkungan adalah mampu mengurangi penggunaan pestisida sebesar 33% pada tahun 2007. Sementara di Cina mampu menghasilkan tanaman padi yang juga disisipi gen penghasil toksin serangga dari BT, yang sebagian hasilnya negara tersebut mampu mereduksi penggunaan 17 kg pestisida per hektar. Dan dalam skala global, penggunaan pestisida mengalami penurunan sebesar 389 juta kilogram semenjak tahun 1956. Kebijakan publik pada pengembangan dan penggunaan organisme yang dimodifikasi secara genetik atau GMO selalu berkaitan dengan manajemen resiko yang akan ditimbulkan, sehingga diperlukan suatu regulasi yang mengatur suatu produk transgenik. Regulasi yang dikaji berupa regulation atau risk assessment, yang merupakan peraturan mengenai peluncuran, pengembangan, dan produksi komersial dari GMO yang berkaitan dengan risiko lingkungan dan kesehatan, yang merupakan pengaturan mengenai klaim atau tidak alami akibat penyebaran GMO yang dikhawatirkan akan mengganggu biodiversitas. Menurut Miskiza tahun 2006. Regulasi skala global telah disepakati adanya Cartagena Protocol on Biosafety yang didasarkan pada asas precautionary yang terdiri dari 40 artikel dan 3 aneks. Protokol tersebut memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi dan memastikan keamanan di lingkungan serta menangani dan memberikan sarana bagi organisme transgenik agar tidak merugikan keanekaragaman hayati dengan mempertimbangkan juga resikonya terhadap kesehatan manusia. Protokol tersebut juga berlaku bagi perpindahan lintas batas persinggahan, penanganan, dan penggunaan semua organisme hasil modifikasi yang mungkin memiliki efek buruk pada konservasi atau pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati dengan mempertimbangkan pula resiko terhadap kesehatan manusia. Selain protokol Cartagena, regulasi regional juga diberlakukan seperti yang dilakukan di negara Denmark pada tahun 2004 yang mengatur beberapa regulasi, yakni sistem perizinan dalam menumbuhkan tanaman transgenik, isolasi jarak yang secara saintifik telah dievaluasi dan disetujui, dan tanggung jawab terhadap kerusakan yang mungkin muncul akibat hibridisasi atau pencampuran tanaman transgenik dengan non-transgenik. Dalam skala nasional, sudah dibentuk undang-undang yang berkaitan dengan transgenik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek atau RPP penelitian beresiko tinggi. Disebutkan pada pasal 22 yang berbunyi 1. Pemerintahan menjamin kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara serta keseimbangan tata kehidupan manusia dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kedua, untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Pemerintah mengatur perizinan bagi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang beresiko tinggi dan berbahaya dengan memperhatikan standar nasional dan ketentuan yang berlaku secara internasional. Selanjutnya, materi tentang bioetika pemuliaan tanaman. Pemuliaan tanaman adalah kegiatan mengubah susunan genetik individu maupun populasi tanaman untuk suatu tujuan. Pemuliaan tanaman kadang-kadang disamakan dengan penangkaran tanaman. Kegiatan memelihara tanaman untuk memperbanyak dan juga menjaga kemurnian. Selain melakukan penangkaran, pemuliaan berusaha memperbaiki mutu genetik sehingga diperoleh tanaman yang lebih bermanfaat. Pengetahuan mengenai perilaku biologi tanaman dan pengalaman dalam budidaya tanaman merupakan hal yang paling menentukan keberhasilan usaha pemuliaan. Pemuliaan tanaman biasa dianggap sebagai cabang agronomi atau ilmu produksi tanaman atau genetika terapan karena sifat multidisiplinernya. Pelaku pemuliaan tanaman disebut pemulia tanaman karena pengetahuannya. Seorang pemulia tanaman biasanya juga menguasai agronomi dan juga genetika. Tugas pokok seorang pemulia tanaman adalah merakit kultivar yang lebih baik, yakni memiliki ciri-ciri yang khas dan lebih bermanfaat bagi penanamannya. Aplikasi kultivar unggul padi dan gandum merupakan salah satu komponen penting
dalam revolusi hijau, suatu paket penggunaan teknologi modern secara massal untuk menggenjot produksi pangan dunia, khususnya gandum, roti, jagung, dan padi. Pemulihan tanaman merupakan bagian dari usaha perbenihan yang menempati posisi awal dari keseluruhan mata rantai industri pertanian. Tujuan dalam program pemulihan tanaman didasarkan pada strategi jangka panjang untuk mengantisipasi berbagai perubahan arah konsumen atau keadaan lingkungan. Pemulihan padi misalnya pernah diarahkan pada peningkatan hasil, tetapi sekarang titik berat diarahkan pada perakitan kultivar yang toleran terhadap kondisi ekstrim, yaitu tahan genangan, tahan kekeringan, dan tahan lahan bergaram. Karena proyeksi perubahan iklim dalam 20-50 tahun mendatang, ada dua tujuan umum dalam pemulihan tanaman. Yang pertama, peningkatan terhadap hasil produk yang tinggi. Yang kedua, perbaikan kualitas produk yang dihasilkan. Dilanjut pada pemateri keempat, Daud Ahmad, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan transgenik hewan. Pengertian hewan transgenik. Hewan transgenik adalah hewan dengan genom yang dimodifikasi. Gen asing dimasukkan ke dalam genom hewan untuk mengubah DNA-nya. Cara ini dilakukan untuk memperbaiki sifat genetik hewan target. Pemberian sifat genetik pada awalnya dilakukan dengan metode pemulihan selektif. Dalam hal ini, hewan dengan karakteristik genetik yang diinginkan dikawinkan untuk menghasilkan individu dengan karakteristik genetik yang lebih baik. Karena teknik ini memakan waktu dan juga mahal, kemudian digantikan dengan teknologi DNA rekombinan. Transgenesis adalah fenomena di mana gen asing dengan karakteristik yang diinginkan dimasukkan ke dalam genom hewan target. Gen asing yang diperkenalkan dikenal sebagai transgen, dan hewan yang genomnya diubah disebut transgenik. Gen ini diturunkan ke generasi berikutnya. Hewan transgenik merupakan hasil rekayasa genetika dan juga dikenal sebagai organisme hasil rekayasa genetika. Organisme hasil rekayasa genetika pertama kali direkayasa pada tahun 1980. Adapun manfaat hewan transgenik yaitu fisiologi dan perkembangan normal. Pada hewan transgenik, gen asing diperkenalkan karena faktor pertumbuhan diubah. Oleh karena itu, hewan ini memfasilitasi studi tentang regulasi gen dan pengaruh terhadap fungsi tubuh sehari-hari. Selanjutnya ada studi penyakit. Hewan transgenik dirancang khusus untuk mempelajari peran gen dalam perkembangan penyakit tertentu. Selain itu, dalam rangka untuk menemukan obat untuk penyakit ini, hewan transgenik digunakan sebagai organisme model. Model transgenik ini digunakan dalam penelitian untuk pengembangan obat. Misalnya, kita memiliki model transgenik untuk penyakit seperti Alzheimer dan juga kanker. Selanjutnya ada produk biologis. Sejumlah produk biologis seperti obat-obatan dan suplemen nutrisi diperoleh dari hewan transgenik. Penelitian untuk pembuatan obat untuk mengobati penyakit seperti fenilketonuria atau PKU dan emfisema herediter sedang berlangsung. Sapi transgenik pertama, Rossi, tahun 1997 menghasilkan susu yang mengandung protein manusia sebanyak 2,4 gram per liter. Susu ini mengandung gen manusia alpha lactalbumin dan dapat diberikan kepada bayi sebagai alternatif susu sapi alami. Selanjutnya ada keamanan vaksin. Hewan transgenik digunakan sebagai model organisme model untuk menguji keamanan vaksin sebelum disuntikan kepada manusia.
Ini secara konvensional dilakukan pada monyet. Selanjutnya, contoh hewan transgenik. Di sini ada begitu banyak contoh dari hewan transgenik. Yang pertama ada katak. Pada tahun 1952, cloning katak melalui transfer nukleus. Selanjutnya ada domba Dolly pada tahun 1994, yaitu mamalia pertama yang dikloning dari transfer nukleus sel somatik. Selanjutnya ada sapi Noto dan Kaga yang dikloning di Jepang untuk menyediakan produksi daging dan juga susu yang lebih baik. Yang selanjutnya ada Mira si kambing yang dikloning pada tahun 1998. Mira adalah pendahulu dari rekayasa ternak yang diciptakan sedemikian rupa untuk dapat menghasilkan obat-obatan yang berguna bagi tubuh manusia. Selanjutnya ada kucing yang dikloning pada tahun 2001, mengkloning kucing domestik untuk tujuan komersial. Selanjutnya ada Zongzong dan Huahua atau monyet. Yang keduanya adalah primata pertama yang dikloning dengan teknik yang sama dengan yang digunakan untuk domba Dolly pada tahun 2017. Selanjutnya ada hewan transgenik ayam yang telah direkayasa secara genetis untuk menghasilkan obat dalam telur-telurnya. Obat itu Kanuma atau Sebelipase alpha dan enzim manusia rekombinan yang dipasarkan oleh Alexion Pharmaceuticals. Ini menggantikan enzim yang rusak pada organ dengan kondisi langka yang diwariskan yang mencegah tubuh dari memecah molekul lemak dalam sel. Dan yang terakhir ada hewan babi transgenik yang digunakan dalam studi penelitian amyotrophic lateral sclerosis atau ALS. Dalam suatu penelitian, babi transgenik telah dihasilkan yang berhasil mengekspresikan gen G93A HSOD1 mutan dan hasilnya mencerminkan kerusakan motorik pada tungkai belakang. Selanjutnya ada metode pembuatan hewan transgenik. Adapun metode pembuatan hewan transgenik ada 5, yaitu secara transfer fisik, transfer kimiawi, transfer gen yang dimediasi retrovirus, dan ada vektor viral, dan juga ada bactofaction. Yang pertama ada transveksi fisik. Dalam transveksi fisik, metode ini gen yang diinginkan secara langsung disuntikkan ke dalam pronukleus sel telur yang telah dibuahi. Ini adalah metode pertama yang terbukti efektif pada mamalia. Metode ini dapat diterapkan pada berbagai jenis spesies. Metode transveksi fisik lainnya termasuk bombardier partikel atau ultrasound dan juga elektroporasi. Selanjutnya adalah transveksi kimiawi. Salah satu metode kimiawi transveksi yang mencakup transformasi. Dalam metode ini, DNA target diambil dengan adanya kalsium fosfat. DNA dan kalsium fosfat ikut mengendap dan memfasilitasi pengambilan DNA. Sel mamalia memiliki kemampuan untuk mengambil DNA asing dari media kultur. Selanjutnya ada transfer gen yang dimediasi oleh retrovirus. Untuk meningkatkan kemungkinan ekspresi gen ditransfer melalui vektor. Karena retrovirus memiliki kemampuan untuk menginfeksi sel inang, mereka digunakan sebagai vektor yang menginfeksi gen yang diinginkan ke dalam genom target.
Selanjutnya ada vektor viral. Virus digunakan untuk menginfeksi rDNA ke dalam sel hewan. Virus memiliki kemampuan untuk menginfeksi sel inang, berekspresi dengan baik, dan bereplikasi secara efisien. Selanjutnya memakai bactofaction. Ini adalah proses di mana gen yang diinginkan ditransfer ke gen target dengan bantuan bakteri. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan hewan transgenik. Kelebihannya yaitu seperti yang telah dijelaskan, perbaikan untuk penelitian dari sudut pandang genom. Yang selanjutnya ada manfaat untuk produksi dan kesehatan hewan. Selanjutnya ada kemajuan dalam studi penyakit hewan dan manusia seperti kanker. Selanjutnya adalah untuk produksi obat-obatan. Selanjutnya ada donasi organ dan jaringan, dan yang terakhir adalah pembuatan bank genetik untuk mencegah kepunahan spesies. Kekurangannya, dengan modifikasi spesies yang ada, kita dapat mengancam spesies yang asli. Ini adalah bahaya dari hewan transgenik. Yang selanjutnya ada pengenalan protein baru ketika sebelumnya tidak ada, yang dapat menyebabkan munculnya alergi. Selanjutnya ada tempat di mana gen baru ditempatkan dalam genom. Mungkin dalam beberapa kasus hasil yang diterapkan mungkin salah. Dan yang terakhir, hewan hidup digunakan. Jadi penting untuk melakukan pemeriksaan etis dan juga menentukan seberapa novel dan pentingnya hasil percobaan. Dilanjut pada materi kelima yang akan dibawakan oleh saya sendiri, mengenai GMO dan GMF. Genetical Modified Organism (GMO) atau organisme rekayasa genetika, yaitu organisme yang materi genetiknya DNA telah diubah atau dimodifikasi dengan cara yang tidak alami, misalnya melalui pengenalan gen dari organisme yang berbeda. Teknologi ini sering disebut bioteknologi modern, atau teknologi gen, atau teknologi DNA rekombinan, atau rekayasa genetika. Hal ini memungkinkan gen individu terpilih dapat ditransfer dari satu organisme ke organisme lainnya, juga antar spesies yang tidak terkait satu sama lain, menurut WHO tahun 2002. Intinya adalah dapat memindahkan gen-gen dari satu spesies makhluk hidup ke spesies lainnya, atau memodifikasi gen-gen dari satu spesies. Produk transgenik mencangkup obat-obatan sebagai alat diagnosis dan obat seperti misalnya insulin, tanaman yang tahan hama, penyakit dan herbisida, enzim untuk pengolahan kayu, contohnya adalah keju, bahan bakar dan pelarut atau etanol, tanaman transgenik untuk bahan pangan yang telah dikembangkan antara lain beras, kedelai, kentang, jagung, minyak lobak, tomat, gula, dan juga labu. Tujuan awal untuk mengembangkan tanaman berdasarkan organisme rekayasa genetika adalah untuk meningkatkan perlindungan tanaman. Tanaman rekayasa genetika saat ini di pasar terutama ditunjukkan pada peningkatan tingkat perlindungan tanaman melalui pengenalan perlawanan terhadap penyakit tanaman yang disebabkan oleh serangga atau virus, melalui peningkatan toleransi terhadap herbisida, menurut WHO tahun 2002. Materi selanjutnya adalah GMF, Genetical Modified Food, atau pangan rekayasa genetika, atau pangan transgenik, yaitu makanan yang bahan-bahannya telah melalui suatu teknologi pemindahan atau penyisipan gen yang disebut organisme transgenik. Organisme transgenik adalah organisme yang telah direkayasa gennya. Prinsip teknologi transgenik adalah memindahkan satu atau beberapa gen, yaitu potongan DNA yang menyandikan sifat tertentu dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Pangan atau makanan rekayasa genetika adalah makanan yang berasal dari organisme yang berasal dari materi genetik atau DNA, yang telah dimodifikasi dengan cara yang tidak alami, misalnya melalui pengenalan gen dari organisme yang berbeda. Sebagian tanaman transgenik telah dikembangkan untuk meningkatkan hasil pertanian melalui pengenalan
resistensi terhadap penyakit tanaman atau peningkatan toleransi herbisida. Istilah makanan yang dimodifikasi secara genetik juga dikenal sebagai biotek atau makanan rekayasa genetika, mengacu pada tanaman-tanaman yang telah dimodifikasi di laboratorium untuk meningkatkan sifat-sifat yang diinginkan, seperti resistensi terhadap herbisida atau kandungan gizi ditingkatkan. Produk rekayasa genetika yang pertama ada insulin manusia. Manfaatnya itu untuk mengobati kencing manis. Yang kedua ada vaksin hepatitis. Produknya manfaatnya untuk mencegah hepatitis. Produk yang ketiga ada antibodi monoklonal. Manfaatnya untuk mengobati penyakit kanker, diagnosis penyakit menurun, mengobati keracunan, mengetahui kehamilan. Yang keempat ada produk antibodi interferon. Manfaatnya untuk mencegah infeksi virus. Yang kelima ada produk hormon pertumbuhan. Manfaatnya untuk mengobati kekerdilan. Yang keenam ada urokinase. Manfaatnya untuk menghilangkan bekuan darah. Yang ketujuh ada gen beta globulin. Manfaatnya untuk mengobati talasemia. Yang kedelapan ada eritroprotein. Manfaatnya untuk mengobati anemia dan merangsang pertumbuhan eritrosit baru. Yang kesembilan ada penggabungan protoplasma. Manfaatnya untuk menghasilkan tanaman hibrida yang memiliki sifat-sifat baru, mengatasi penyakit tanaman. Yang ke-10 ada pupuk biologis atau pestisida biologis. Manfaatnya untuk meningkatkan produksi tanaman. Dampak positif GMO dan GMF adalah keuntungan atau manfaat yang dapat diperoleh atau kelebihan-kelebihan dari GMO dan GMF. Yang pertama, ada zat gizi lebih banyak. Yang kedua, makanan memiliki rasa lebih enak. Yang ketiga, lebih tahan penyakit hama, virus, dan kekeringan atau cuaca. Yang keempat, penurunan penggunaan pestisida untuk beberapa produk pertanian. Yang kelima, tanaman menjadi toleransi herbisida. Yang keenam, peningkatan pasokan makanan dengan mengurangi biaya dan umur simpan lebih lama. Yang ketujuh, cepat tumbuh tanaman dan hewan. Yang kedelapan, makanan dengan sifat yang lebih diinginkan seperti kentang yang menyerap lebih sedikit lemak jika digoreng. Yang kesembilan, makanan obat yang dapat digunakan sebagai vaksin atau obat lain. Yang kesepuluh, pemanfaatan rekayasa genetik dalam pembuatan pangan transgenik dianggap sebagai terobosan yang brilian dalam menghadapi kerawanan pangan di masa depan yang dapat diprediksi dan dari gejala-gejala ketidaktentuan cuaca di beberapa belahan dunia. Yang ke-11, keuntungan pangan hasil rekayasa genetika antara lain meningkatkan efisiensi dan produktivitas, nilai ekonomi produk, memperbaiki nutrisi, dan meningkatkan masa simpan produk. Yang ke-12, tanaman menjadi tahan hama seperti dapat meningkatkan hasil panen. Mamalia GMO seperti tikus dan kelinci digunakan dalam penelitian kesehatan. Virus dimodifikasi secara genetik yang digunakan dalam terapi gen untuk memberikan gen ke dalam tubuh manusia yang dapat menyembuhkan penyakit manusia. Insulin sintesis telah diproduksi dan digunakan dalam perawatan pasien diabetes. Hal tersebut menjadi rekayasa genetika. Yang ke-13, tanaman menjadi resisten terhadap penyakit. Yang ke-14, toleran terhadap dingin dan juga kekeringan. Yang ke-15, meningkatkan kadar protein. Yang ke-16, kandungan nutrisi dalam tanaman menjadi lebih tinggi seperti vitamin C, vitamin I, vitamin B, karoten. Dampak positif tersebut didapatkan dari hasil bioteknologi di bidang pertanian dan pangan, di bidang farmasi dan kedokteran. Hasil bioteknologi yang terdiri dari kedokteran regeneratif, terapi gen, cloning, terapeutik, dan penggunaan bahan organik yang tepat dapat mengobati dan menyembuhkan penyakit. Selain itu, bioteknologi di bidang industri juga membawa manfaat tersendiri. Bioteknologi industri dalam hal ini adalah pembuatan biofuel dari tanaman, seperti dari kedelai, kanola jagung, dan gandum. Biofuel akan menghemat penggunaan bahan bakar fosil yang tidak dapat diperbarui dan dikhawatirkan akan segera habis. Dampak negatif GMO dan GMF.
Dampak negatifnya adalah dampak merugikan dari pangan rekayasa genetika. Yang pertama, tanaman atau hewan yang dimodifikasi mungkin memiliki perubahan genetik yang tak terduga dan berbahaya bagi kesehatan. Yang kedua, organisme yang dimodifikasi dapat kawin silang dengan organisme alami, tetapi dapat menyebabkan kepunahan organisme asli atau efek lingkungan yang tak terduga lainnya. Yang ketiga, tanaman mungkin kurang tahan terhadap beberapa hama. Yang keempat, komponen tertentu dianggap dapat memberikan alergen atau alergi dari racun ke makanan. Yang kelima, kecenderungan untuk memprovokasi reaksi alergi atau alergenisitas. Yang keenam, kontaminasi antara makanan yang dimodifikasi secara genetik modified atau non-genetik modified. Yang ketujuh, resistensi antibiotik, kemampuan bakteri bertahan hidup dari efek serangan antibiotik. Yang kedelapan, berkaitan dengan stabilitas gen yang disisipkan. Yang kesembilan, mengubah kandungan zat gizi dari tanaman secara negatif atau mengurangi kandungan zat gizi tersebut. Yang kesepuluh, penciptaan super gulma dari resiko lingkungan lainnya. Yang kesebelas, pangan rekayasa genetika juga dapat merusak keanekaragaman hayati, misalnya dengan kebutuhan terhadap penggunaan pestisida tertentu yang terkait dengan tanaman rekayasa genetika yang sangat beracun bagi banyak spesies, dan dengan penggunaan gen eksotis dan organisme ke dalam lingkungan yang dapat mengganggu komunitas tumbuhan alami dan ekosistem lainnya. Yang ke-12, potensi erosi plasma nutfah. Adanya perkembangan tanaman transgenik yang mempunyai gen dengan efek pestisida, misalnya jagung bete, dapat menyebabkan kematian larva spesies kupu-kupu, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan keseimbangan ekosistem akibat musnahnya plasma nutfah kupu-kupu tersebut. Hal ini terjadi karena gen resisten pestisida yang terdapat di dalam jagung bete dapat dipindahkan kepada gulma yang berada pada jarak hingga 60 meter darinya. Daun gulma ini merupakan pakan bagi larva kupu-kupu, sehingga larva kupu-kupu yang memakan daun gulma yang telah kemasukan gen resisten pestisida tersebut akan mengalami kematian. Dengan demikian, akan terjadi kematian organisme non-target yang cepat atau lambat dapat memberikan ancaman bagi eksistensi plasma nutfah lainnya. Yang ke-13, potensi pergeseran gen. Daun tanaman tomat transgenik yang resisten terhadap serangan Lepidoptera. Setelah 40 tahun ternyata mempunyai akar yang dapat mematikan mikroorganisme dan organisme tanah, misalnya cacing tanah. Tanaman tomat transgenik ini dikatakan telah mengalami pergeseran gen karena semulanya hanya mematikan Lepidoptera, tetapi kemudian dapat juga mematikan organisme lainnya. Pergeseran gen pada tanaman tomat transgenik semacam ini dapat mengakibatkan perubahan struktur dan tekstur tanah di areal pertanamannya. Yang ke-14, potensi pergeseran ekologi. Organisme transgenik dapat pula mengalami pergeseran ekologi. Organisme pada tanaman mulanya tidak tahan terhadap suhu tinggi, asam ataupun garam, serta tidak dapat memecah selulosa atau lignin. Setelah direkayasa, berubah menjadi tahan terhadap faktor-faktor lingkungan tersebut. Pergeseran ekologi organisme transgenik dapat menimbulkan gangguan lingkungan yang dikenal sebagai gangguan adaptasi. Yang ke-15, keseimbangan ekosistem bisa terganggu karena dominasi GMO atau spesies alami. Gangguan kesehatan akibat penggunaan hasil rekayasa genetik ialah reaksi alergi yang sudah dibuktikan peperangan bisa berbahaya karena senjata biologis yang diproduksi dengan rekayasa genetika. Penelitian telah membuktikan bahwa beberapa produk makanan mempertahankan bahan genetik buatan yang akan menciptakan efek merugikan pada kesehatan manusia. Sedangkan resiko yang perlu diperhatikan dari pengembangan GMO antara lain kemungkinan terjadinya gangguan pada keseimbangan ekologi, terbentuknya resisten terhadap antibiotik, dapat terbentuknya senyawa toksik, alergi, atau terjadinya perubahan nilai gizi. Proses pembuatan GMO atau bioteknologi dapat dimungkinkan terjadinya perubahan senyawa pada organisme yang bersangkutan, sehingga dapat menjadi toksin. Gen baru yang dihasilkan atau peningkatan kadar hasil produksi dari gen yang sudah ada dapat menyebabkan metabolisme dari organisme yang dimodifikasi menyebabkan tingginya formasi toksin yang sudah ada atau bahkan menimbulkan formasi toksin baru. Produk gen tersebut juga dapat berperan sebagai substrat
untuk biosintesa toksin dengan organisme yang dimodifikasi. Hal ini penting untuk diingat bahwa bahaya-bahaya potensial tersebut ada jika susunan gen dari organisme berubah, apakah melalui penanaman secara konvensional, mutagenesis, atau oleh bioteknologi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Cukup sekian materi dari kelompok 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and